Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih pendengar Anda masih terus bersama dengan Pro 1 RRI Labuan Bajo yang hari ini masih hadir untuk Anda dan mengabarkan informasi-informasi aktual terkini untuk Anda. Saya Desi Natalia juga Devri Valdi masih terus menemani Anda melalui FM 91,7 MHz untuk siaran terestrial kami dan juga audio streaming kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita masuki sesi Siga Polri siang ini pendengar ya, dan langsung dari Jalan Sernaru kami akan hadirkan informasi kali ini bagaimana terkait dengan kesiapan dari Polres Manggarai untuk mengawal demokrasi. Karena Polri akan ada di garis depan untuk pilkada di Manggarai. Untuk memperbincangkan hal ini selengkapnya pendengar, saya sudah terhubung dengan Kapolres Manggarai AKBP Atwin Saleh SIK MH. Selamat pagi jelang siang Komdan. Selamat pagi Mbak. Oke, salam presisi, salam sehat ke Manggarai. Apa kabar Komdan? Salam presisi, salam sehat. Baik Mbak, kabarnya baik. Kabar baik, suasana lagi kalau di Labuan Bajo cuacanya panas. Manggarai biasanya selalu terdingin di NTT ya gitu ya. Kalau bicara cuaca tetap panas tapi tetap panas ya? sejuk. Lebih sejuk dibandingkan Labuan Bajo. Oh iya benar ya, kalau dibandingkan Labuan Bajo, Ruteng akan tetap lebih sejuk begitu. Dan mudah-mudahan di pilkada ini juga suasana tidak hanya di Ruteng, dimanapun akan tetap sejuk begitu ya Pak Kapolres. Amin, sama-sama doanya Mbak. Baik, dan harapannya. Ya. Baik, Pak Kapolres sampai dengan hari ini bagaimana persiapan kepolisian di Manggarai gitu ya untuk mengamankan wilayah Manggarai jelang pilkada nanti? Terkait bagaimana persiapan kami di sini, yang jelas kami dalam hal ini sudah melaksanakan ya kegiatan rutin yang ditingkatkan, yang meliputi baik itu patroli, sambang, penggalangan, lidik, isu-isu yang berkembang, patroli media sosial. Kami juga sudah melakukan upaya operasi kewilayahan, baik itu operasi patuh dan operasi pekat ya, penyakit masyarakat Turangga 2024. Kita juga sudah melaksanakan latihan pra-operasi Mantap Raja. Ini meliputi ya memberi pemahaman kemampuan kepada personil baik teori maupun praktek ya. Sudah juga melaksanakan latihan sistem pengamanan kota. Kita juga melakukan pengecekan prasarana Polres yang akan digunakan dalam mendukung operasi Mantap Raja ini, Mbak. Oke, ya. Ini persiapan sudah terus dilakukan dan termasuk juga apakah sudah kemudian mengidentifikasi potensi ancaman keamanan selama nanti sampai dengan hari pemungutan suara dan pascanya, Pak Kapolres? Iya, Mbak. Terkait potensi ancaman, kami juga sudah memetakan ya. Itu daerah-daerah tertentu yang bisa kita prediksikan bisa terjadi kekerasan, kerusuhan ya. Mungkin potensi konflik antar tim sukses, kita juga sudah lakukan pemetaan, Mbak. Oke, baik. Jadi sudah teridentifikasi dan dari hasil identifikasi tersebut akan disiapkan mungkin ya. Biasanya masing-masing Polres itu akan membagi tim yang akan bertugas begitu di setiap daerah yang masuk dalam identifikasi ancaman-ancaman tersebut begitu ya, walaupun pola pengamanannya akan diatur kemudian begitu baik terbuka dan tertutup begitu Pak Kapolres. Tahun ini juga akan seperti itu? Betul Mbak. Oke. Nah menjelang hari pemungutan suara, memasuki masa kampanye, hari ini juga sudah mulai pendaftaran kalau di Manggarai sudah mulai Pak ya? Sudah, kan sesuai jadwal dari tanggal 27 sampai dengan 29 ini hari terakhir nih Mbak. Hari terakhir ya, yang paling ramai di hari pertama atau di hari terakhir? Kalau Labuan Bajo nih ramai nih hari ini Pak. Karena ini ya incumbent ya. Betul. Kalau kita juga sama Mbak, di hari pertama itu incumbent sama pasangan Pak Maxine Keros itu juga ramai dan hari ini pasangannya Pak Iwan Alut kalau salah saya. Apa kemarin dimajukan ya?
Antara ya. itu. Tapi Masih terpantau. masih ramai masyarakat ya antusias lah mendukung Oke. paslon masing-masing yang akan berlaga di Pilkada 2024 ini, Mbak. Ya, saya pantau juga RRI pantau di beberapa daerah. Memang pesta demokrasi ini definisinya benar-benar pesta begitu ya. Banyak selain nanti mengantarkan paslon mereka mendaftar, akan dilanjutkan dengan pesta-pesta. Begitupun di sana Pak Kapolres ya. Ya sama, Mbak. Oke ya. Jadi semarak begitu ya mewarnai pesta demokrasi ini. Lalu Pak Kapolres selain pengamanan offline yang bisa terlihat begitu pengamanan langsung online juga apakah disiapkan oleh Polres Manggarai untuk mencegah kampanye hitam, penyebaran hoax, adakah patroli cyber juga yang dilakukan di media sosial seperti itu? Benar, Mbak. Ya, kita juga melakukan langkah-langkah ya berupa himbauan Kamtibmas, baik melalui media sosial maupun melalui kegiatan sambang. Oke. Kepada siapa saja kami lakukan ini ya jelas pada tim pemenangan, tim parpol, patroli cyber juga tetap kita lakukan antisipasi kampanye hitam ataupun penyebaran hoax. Program sambang ini agar lebih mudah dipahami itu bertemu begitu langsung datang ya menyambangi begitu masing-masing paslon? Betul, Mbak. Kita mendatangi. Ya, lalu sejauh ini Pak Kapolres koordinasi atau kerjasama untuk mengamankan pilkada ini dengan KPU, Bawaslu, atau juga dengan pihak-pihak lainnya untuk memastikan keamanan proses kampanye. Apakah ada program yang dijalankan bersama selain operasi diberi judul operasi apa Pak untuk pilkada kali ini? Mantap Praja. Oke, operasi Mantap Praja Praja. 2024. Oke, ya. Jadi teknisnya untuk melaksanakan operasi itu dalam masa waktu dari kapan sampai kapan dan apa saja yang dilakukan Pak Kapolres? Kalau bicara masa operasi ini lebih kurang 121 hari ya. Oke. Sampai selesai pemungutannya. Iya, sampai selesai. Terus kita seperti yang Mbak sampaikan tadi, bagaimana kami berkoordinasi dengan pihak KPU, Bawaslu, ya kami senantiasa jalan komunikasi sih Mbak. Rapat-rapat koordinasi, turun bersama, melaksanakan bersama giat sosialisasi kepada masyarakat. Oke. Lalu untuk di Polres Manggarai sendiri, apakah jelang, saat, dan juga pasca pemungutan suara ini ada penambahan personel atau alat keamanan khusus yang disiapkan gitu Pak Kapolres? Iya, langkah-langkah terkait masalah penambahan personil. Kalau kita ini kan sebenarnya kan dalam pola pengamanan itu sudah ada ketetapan ya Mbak ya. Cuman kita kan harus menghitung kembali kategori-kategori TPS ini, ya kan? Itu akan mempengaruhi jumlah personil yang akan dilibatkan dalam pengamanan. Nah, kita sudah hitung itu semua. Kita juga kemarin juga dapat bantuan alat sekdor ya, metal detektor untuk ini kita sudah menggunakan pada saat pendaftaran paslon yang akan naik bupati, calon bupati ini nanti, dan nanti ke depan juga kita akan gunakan pada saat pelantikan anggota DPR di tingkat 2 yang terpilih tanggal sekaligus 2 berarti September. Ya. Oke. Lalu tadi sempat sudah kita singgung soal pola pengamanan ya. Saat hari pemungutan suara nanti pola pengamanan seperti apa yang sudah disiapkan? Apa yang jadi fokus utama dari Kepolisian Resort Manggarai untuk pada hari H Pilkada nanti Pak Kapolres? Ya, kalau fokus utama kami pada saat hari H Pilkada tentunya kami berharap peserta pemilih ya maksimal memberikan suaranya. Minim pelanggaran, tindak pidana pilkada, situasi tetap kondusif, penyelenggara merasa aman dalam melaksanakan tugasnya, Mbak. Terkait kategori TPS, dapat kami sampaikan di sini juga, kami menentukan 3 kriteria ya. Oke. Kurang rawan, dan sangat rawan. Nah, ini yang nanti yang akan mempengaruhi jumlah personil yang akan turun ke TPS.
Oke. Jadi nanti itu akan diformulasikan walaupun mungkin persiapan sudah dilakukan tapi akan dinamis sesuai dengan kondisi begitu mungkin Pak Kapolres ya? Iya, betul Mbak. Oke. Ya, kalau untuk pengamanan khusus bagi para calon yang maju ini dan juga tim suksesnya, apakah ada permintaan begitu untuk pengamanan khusus untuk tim mereka begitu? Kalau di Polres Manggarai, apakah ada juga Pak Kapolres? Iya betul Mbak. Itu merupakan tugas kami ya, Ya. memberikan pelayanan. Nanti kami juga menempatkan personil dalam hal pengamanan melekat buat para paslon Iya. bupati walaupun wakil bupati. Itu bisa berasal dari satuan mana saja Pak Kapolres? Ya semuanya melalui uji kompetensi sih Mbak. Oh Kita ya, akan ada uji layak apa kompetensi. enggaknya. Jadi ada berapa orang ikuti tes. Kalau memang memenuhi syarat, nah nanti dari mereka inilah yang akan kita tempatkan. Oke, ya. Jadi sepertinya sudah hampir 100% begitu ya untuk persiapan, tinggal eksekusinya akan bertahap sesuai dengan jadwal dari KPU begitu Pak Kapolres ya. Betul Mbak. Oke, evaluasi yang dilakukan ini kan sudah berjalan beberapa tahapan begitu sampai dengan hari ini. Kemudian nanti akan menjelang hari-hari yang lebih mungkin tensinya akan semakin meningkat begitu ya menjelang hari pemungutan suara pada saat dan juga pascanya. Dari hasil evaluasi yang dilakukan ini apakah ada semacam arahan ya dari Kapolri begitu untuk peningkatan pengamanan atau bagaimana dilihat dari kondisi terkini di Manggarai Pak Kapolres? Ya pada dasarnya kita semua tuntut dalam istilah kami ini ada asta siap Pak. Jadi kita harus menyiapkan piranti lunak yang kita miliki ya kan. Oke. Baik itu seluruh produk administrasi, dokumen yang mendukung kegiatan, kita harus menyiapkan posko, kesiapan ruangan tempat yang akan kita gunakan sebagai pusat pengendalian beserta sarana prasarananya. Kita juga siapkan latihan tadi yang saya jelaskan tadi, latihan pra operasi. Ini kita dituntut untuk memiliki pengetahuan baik teori maupun praktek. Nah, kita siap kondisi Kamtibmas, ya. Kesiapan satuan untuk melaksanakan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian yang saya sampaikan tadi, kegiatan rutin yang ditingkatkan, operasi kewilayahan, yang 2 operasi tadi yang saya sampaikan di awal. Kita harus menyiapkan memberdayakan masyarakat melalui kegiatan Polmas guna meningkatkan peran serta masyarakat. Menyiapkan kemampuan, perlengkapan perorangan untuk menghadapi setiap ancaman, gangguan Kamtibmas. Kami harus menyiapkan peralatan utama dan peralatan khusus yang akan digunakan pada saat pengamanan nantinya. Dan yang terakhir ini kesiapan anggaran, karena kita juga mendapat dana hibah ya dari Pemda dalam mengamankan Pilkada 2024 ini. Oke, baik. Ya, terpantau memang kondisi masih kondusif di Manggarai dan kita harapkan ini akan berjalan aman, lancar, tertib dan damai tentunya ya sampai dengan ditetapkannya sampai saat dilantik begitu ya Bupati ya wakil Bupati yang terpilih begitu Pak Kapolres ya. Betul Mbak. Baik, oke. Terakhir silakan Pak Kapolres, bagaimana arahan Anda untuk masyarakat yang nanti akan kami bantu sebarluaskan juga ya melalui beberapa platform kami, arahan dari kepolisian khusus di Polres Manggarai untuk jalannya pilkada dari tahapan ke tahapan tahun 2024 ini Pak Kapolres, silakan. Baik Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salve. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Himbauan kami dari Polres Manggarai kepada seluruh masyarakat Manggarai, mari kita sukseskan tahapan pilkada hingga pencoblosan di tanggal 27 November 2024. Bersama-sama kita ciptakan Kamtibmas yang kondusif, menolak hoax, black campaign, money politik. Mari kita bijak dalam bermedia sosial. Kita dukung penyelenggara pilkada dalam melaksanakan tugasnya. Jangan kita beri ruang dan kesempatan bagi pelaku-pelaku kejahatan yang dapat memicu gangguan Kamtibmas.
Mari tetap kita bangun dan tingkatkan sinergi pemerintah dengan masyarakat. Semoga kita semua dalam melaksanakan tugas senantiasa diberi kekuatan, kemudahan, kelancaran, dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Ini tuh, Mudah-mudahan baik ya. Mudah-mudahan semua harapan kita ini terwujud. Tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian saja, tetapi seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait juga kita harapkan untuk bisa bekerja sama untuk optimalkan Kamtipmas di sana berjalan dengan aman, pilkada berjalan dengan aman dan damai tentu saja. Terima kasih Pak Kapolres waktunya bersama RRI pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya Pak. Sama-sama Mbak, terima kasih kembali Mbak. Baik, sukses. Sukses selalu Mbak. Baik, sukses juga. Salam presisi, Komandan, selamat pagi. Salam presisi, selamat pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.